Halo Mams, ketemu lagi dengan aku ngobrol santai seputar kesehatan bareng Bidan Nurul dari Kenes Mom and Baby Care. Sudah tahu belum sih pro dan kontra tentang bedak bayi? Nah, biasanya bedak bayi yang digunakan itu memberikan bau yang harum, terus kemudian kelembapan pada kulit bayi. Itu sebenarnya aman nggak sih buat bayi? Stay tune ya! Nah, biasanya kita disarankan ya sama eyangnya atau mama kita untuk menggunakan bedak bayi supaya bayinya harum, kelihatan baru selesai mandi, terus kemudian bisa melembabkan kulit bayi. Sebenarnya aman nggak sih bedak bayi itu untuk kulit si bayi itu sendiri? Menurut Perhimpunan Dokter Kulit dan Spesialis Kelamin Indonesia, bahwa kulit bayi itu masih sangat sensitif dan gampang terkena lecet kalau misalnya terkena gesekan. Tapi kalau misalnya pakai bedak bayi, aman nggak sih? Dilihat dari manfaatnya, bedak bayi itu bisa menjadikan kulit bayi menjadi harum, yang biasanya dipercayai bisa lebih membuat kulit bayi kering dan tidak gatal-gatal. Biasanya bedak bayi juga ada yang menimbulkan efek sejuk ya untuk kulit si bayi, sehingga bayi nyaman sepanjang hari. Diyakini bisa mengurangi efek keringat pada bayi dan bisa menjadikan kedekatan antara mama dan bayi semakin terjalin karena lebih suka cium-cium bayi ya, karena baunya wangi. Nah, dibalik semua manfaat itu, kita harus ketahui juga kerugian atau bahaya dari bedak bayi itu sendiri. Masalah yang pertama bisa timbul pada kulit bayi ketika menggunakan bedak bayi, yaitu kulit bayi bisa gampang iritasi atau lebih kering. Karena orang tua biasanya menggunakan bedak bayi itu untuk anti iritasi, anti ruam popok, dan melindungi kulit bayi agar tetap kering. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kulit bayi tidak cocok, akan lebih menjadikan suatu masalah, yaitu kulit yang lebih kering dan akan terjadi iritasi. Bedak bayi juga mengandung bahan-bahan kimia tertentu yang bisa tidak cocok dengan kulit bayi dan bisa menyebabkan iritasi. Karena bedak bayi itu menyerap kelembapan pada kulit bayi sehingga kulit bayi terasa kering dan gatal. Kemudian yaitu kedua, masalah pernafasan. Karena bedak bayi itu terdiri dari partikel-partikel kecil dan dia bisa terbang ketika diaplikasikan ke wajah, jadi bisa masuk ke saluran pernafasan. Dan paru-paru bayi dan sistem pernafasan pada bayi kan belum sekuat orang dewasa. Jadi kalau misalnya terkena partikel-partikel dari bedak itu bisa menimbulkan masalah pada pernafasan bayi. Masalah berikutnya yaitu adalah kanker. Nah, salah satu kandungan pada bedak bayi itu adalah talkum. Bedak dari talkum sendiri itu mengandung bahan-bahan dari kimia yang berasal dari silikon dan asbestos. Nah, itu bisa mengakibatkan karsiogenik atau penyebab adanya kanker. Nah, kemudian bayi-bayi yang lebih rentan terhadap bedak bayi itu bisa terjadi pada bayi yang prematur, bayi yang ada kelainan asma atau pernafasan, kemudian bayi yang memiliki penyakit jantung bawaan. Sebaiknya kalau kita mau memilih bedak bayi, kita harus teliti dulu yang pertama yaitu kandungannya. Ada suatu kandungan yang kontraindikasi nggak sama kulitnya si bayi kita? Kita cek dulu, pastikan kandungan-kandungan yang kita pilih untuk si bayi kita itu aman terhadap kulit bayi kita. Dan kita sebaiknya memilih bedak bayi yang teruji klinis. Yang kedua yaitu pemakaiannya lebih baik dituang dulu ke tangan, kemudian kita jauh dulu dari si bayi, kemudian bedaknya ditepuk-tepuk agar partikelnya yang kecil-kecil tidak terlalu banyak
terhirup oleh si bayi, kemudian baru kita aplikasikan ke bayi tersebut. Nah, kemudian kalau misalnya terjadi sesak-sesak, kita langsung bisa membawa si bayi ke layanan kesehatan yang terdekat. Yang ketiga yaitu hindari pemakaian di wajah, di alat kelamin, dan kemudian di area lipatan kulit bayi. Hindari penggunaan di area wajah karena itu tadi partikel-partikel yang kecil tadi itu bisa terhirup oleh si bayi dan bisa menyebabkan batuk-batuk dan juga gangguan pernafasan. Kemudian hindari di area lipatan atau ketiak, dan itu atau leher ya, biasanya itu bisa menyebabkan iritasi karena lipatan dan leher itu biasanya akan lebih banyak mengeluarkan keringat. Biasanya akan mudah terjadi iritasi kalau kita mengaplikasikan bedak bayi terlalu banyak. Yang keempat yaitu ketika memandikan kita harus bersihkan sisa-sisa bedak bayi. Nah, kita bisa dengan teliti membersihkan area mana aja tadi yang kita aplikasikan bedak bayi. Kita bisa bersihkan secara menyeluruh agar tidak ada sisa bedak bayi yang menempel di kulit bayi dan bisa mengakibatkan iritasi atau alergi jika itu akan jarang kita bersihkan dan itu akan menjadi menumpuk pada kulit bayi. Jadi kita harus amati tanda-tanda alergi atau iritasi pada kulit bayi ketika kita sering-sering mengaplikasikan bedak bayi. Yang kelima yaitu rutin mengganti popok bayi. Nah, untuk menghindari area popok bayi yang terlalu lembab, kita sebaiknya sering-sering mengganti popok bayi ketimbang kita harus menggunakan bedak bayi yang berlebihan, karena itu akan bisa lebih efektif daripada kita akan menimbulkan masalah baru ketika kita mengaplikasikan bedak bayi pada kelamin bayi atau lipatan yang ada di daerah popok bayi. Yang keenam yaitu hindari pemakaian bedak bayi ketika bayi sedang berkeringat. Nah, pemakaian bedak bayi ketika bayi sedang berkeringat itu bisa mengakibatkan sumbatan pada kelenjar keringat. Nah, biasanya penyumbatan ini nih yang biasanya mengakibatkan ruam-ruam pada kulit bayi ketika dia sedang berkeringat. Yang ketujuh yaitu hindari pemakaian bedak bayi ketika selesai mengganti popok. Nah, kita bisa menjaga agar kulit bayi tetap kering dan tidak iritasi itu dengan cukup dilap-lap aja ya, pakai handuk atau pakai tisu kering ketika sudah ganti popok, karena itu akan lebih menjadikan kulit menjadi terjaga dan kering ya moms, ketimbang kita memberikan bedak bayi. Atau kita bisa memberikan krim-krim khusus untuk area popok itu tadi, atau dengan membersihkan dengan handuk hangat. Itu akan bisa mencegah terjadinya iritasi atau ruam popok pada bayi. Tips memilih bedak bayi yang aman yaitu adalah dengan cara kita membaca kandungannya apa aja yang terkandung pada bedak bayi dengan merek tersebut yang akan kita pilih atau kita beli. Nah, dari kandungan-kandungan itu ada nggak sih kandungan yang kontraindikasi sama kulit bayi kita, atau ada yang nggak cocok sama kulit bayi kita. Kemudian kita harus pilih bedak bayi yang udah teruji klinis. Jadi biasanya yang teruji klinis itu aman untuk bayi. Nah, biasanya seiring perkembangan zaman, biasanya bedak bayi itu nggak cuman yang berbentuk tabur ya, tapi juga bisa berbentuk cair nih, ada sekarang. Nah, kita bisa memilih yang bentuk cair karena biasanya lebih aman untuk menghindari masalah pernafasan daripada bedak bayi yang berbentuk tabur. Dan biasanya yang bentuk cair itu bisa meringankan masalah pernafasan dan juga menghindari masalah kulit kering, kulit iritasi, ketimbang bedak yang dalam bentuk tabur. Tidak semua kulit bayi cocok pada bedak bayi, jadi kita harus pintar-pintar memilih bedak bayi yang cocok untuk bayi kita. Kalau misalnya ada timbul iritasi atau gatal-gatal atau ruam pada kulit bayi kita, sebaiknya kita stop pemberian bedak bayi. Nah, itu tadi pro dan kontra tentang pemberian bedak pada bayi. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda lonceng karena saya akan sering upload seputar kesehatan ibu dan anak. Jangan lupa share ke semua sosial media yang kalian punya. Barangkali di luar sana ada yang membutuhkan informasi tentang pemberian bedak bayi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.